Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, Dirham Akbar Aksara menargetkan pada semester pertama tahun 2026 mendatang, seluruh koperasi Desa Merah Putih di Lamongan, Jawa Timur dapat beroperasi sepenuhnya. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara secara resmi meresmikan gerai dana kantor Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Wakil Bupati Lamongan menargetkan 474 koperasi Desa Merah Putih di Lamongan beroperasi. Peresmian ini sekaligus menandai progres pesat program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Lamongan. Dalam kesempatan ini, Wabub Dirham menyampaikan bahwa hingga hari ini sudah ada 100 koperasi yang beroperasi, sementara 220 koperasi lainnya sedang dalam proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan. Capaian ini disebut sebagai progres tercepat secara nasional dan bahkan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmian KKMP Brondong, pihaknya mengungkapkan jika kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menciptakan multiplayer effect di kawasan pesisir Lamongan. KKMP Brondong telah menjalin kerjasama dengan perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat serta mulai berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG setempat untuk menjadi pemasok bahan kebutuhan program makan bergizi gratis. Dirham juga mengajak Korpri, ASN, serta masyarakat Lamongan untuk aktif menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di wilayah masing-masing. Laporan per hari ini sudah ada 100 koperasi yang beroperasi dan 220 yang sedang dibangun. Dan itu progres tercepat di nasional. Kemarin kita dapat apresiasi dari Pak Presiden Prabowo Subianto via Zoom meeting pada waktu itu. Target itu keseluruhan nanti tahun berapa? Insya Allah di semester 1 2026 bisa target 100% beroperasi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lamongan. Sementara itu, Ketua KKMP Brondong Darwoto menegaskan bahwa pihaknya siap menghadirkan layanan dan program belanja yang lebih menarik bagi masyarakat. Salah satunya melalui kerjasama dengan perekonomian Ponpes Sunan Derajat. Satu pembelian 300.000 per hari dapat satu kupon. Hadiah nanti diundi adanya umroh. Ya, berlaku untuk semua KDMP dan Posita yang dikelola oleh perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Peresmian KKMP Brondong menjadi penanda keseriusan Pemkab Lamongan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dari Lamongan, Haris Sektiono, TVRI melaporkan. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di pelosok Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengenakan kostum superhero dan juga badut saat mengantar makanan bergizi gratis ke sekolah. Anak-anak menyambut dengan riang gembira saat mengetahui makanan yang mereka tunggu-tunggu diantar oleh pahlawan idola mereka. Superhero Power Rangers dan Spider-Man mendatangi Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum Sumbersari di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Mereka bukan untuk memberantas kejahatan, namun sebagai pengantar makanan bergizi gratis atau MBG dari SPPG Al-Hasani Palengaan Laok. Kedatangan para superhero ini disambut antusias oleh anak-anak. Bahkan anak-anak rela membantu superhero untuk mengangkat paket MBG yang disajikan. Tidak hanya Power Rangers dan Spider-Man, seorang petugas pengantar MBG lainnya juga hadir dengan kostum topeng badut yang menambah meriah suasana. Momen ini pun tidak dilewatkan anak-anak untuk foto bersama. Paket sajian MBG dengan diantar oleh pahlawan superhero dan badut ini, selain jadi hiburan tersendiri bagi anak-anak, tetapi juga menambah semangat saat menyantap menu makan bergizi gratis yang disajikan. Terima kasih Pak Prabowo, makanannya enak. Untuk ide ini kita hasil sendiri, spontan gitu. Tujuannya untuk menghibur anak-anak, tidak ada tujuan yang lain, tidak untuk viral atau gimana. Namun kita tujuannya tetap untuk menghibur anak-anak yang ada di sekolah, seperti itu. Sudah mulai kapan ini pakai kostum Spider-Man sama Power Star badut ini? Baru beberapa hari, 3 hari yang lalu kayaknya. Seperti itu. Terus antusias anak-anak bagaimana?
Alhamdulillah untuk hari pertama pas waktu pakai kostum seperti ini sampai gurunya itu keteteran, siswa itu keluar semua. Bahagia ya berarti. Bahagia, alhamdulillah bahagia. Agar anak-anak tidak bosan, mengantar MBG dengan kostum superhero ini akan dilakukan sebulan sekali atau jika ada permintaan dari pihak sekolah. Sementara kostum yang disiapkan bukan hanya Power Rangers dan Spider-Man serta badut, namun ada beberapa kostum superhero lainnya seperti kostum Batman dan lainnya. Dari Pamekasan, Ahmad Syahid, TVRI melaporkan. Kementerian Sosial bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar evaluasi program pemberdayaan Desa Sejahtera Mandiri. Program ini telah berjalan di 9 desa sebagai proyek percontohan pengentasan kemiskinan dan juga penghapusan kemiskinan ekstrim. Evaluasi dilakukan setelah 1 tahun intervensi pemberdayaan di 9 desa di Jawa Tengah. Program ini menjadi pilot proyek Kemensos untuk menciptakan masyarakat mandiri dan meningkatkan ekonomi desa. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan pemilihan 9 desa tersebut berdasarkan indikator jumlah penerima bantuan terbanyak sehingga intervensi pemberdayaan dinilai tepat sasaran. Berbagai kegiatan pemberdayaan diluncurkan melalui kolaborasi antara Kemensos, Basnas, pemerintah provinsi, dan pihak swasta. Salah satu upaya konkret adalah pendirian kelompok usaha bersama atau KUBE berbasis potensi ekonomi lokal. Di sejumlah desa, masyarakat diberdayakan untuk memproduksi kerajinan berbahan enceng gondok, pelepah pisang, hingga tali serat alam. Produk kerajinan ini telah berhasil diekspor ke Amerika Serikat. 9 desa yang menjadi lokasi percontohan meliputi Desa Pesodongan di Kabupaten Wonosobo, Desa Kalisalak Banyumas, Desa Kepusari Wonogiri, Desa Gambuhan di Pemalang, Desa Ulahar di Brebes, Desa Ngesrep Balong di Kendal, Desa Purwosari di Magelang, Desa Peniron di Kebumen, serta Desa Dimoro Grobongan. Mengorganisir, mengkonsolidasikan semua kekuatan ya, terutama di pusat, baik antar kementerian ya, kementerian dengan pihak-pihak swasta, supaya kemudian program pemberdayaan ini bisa berhasil. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan keberhasilan pemberdayaan tersebut merupakan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dan kementerian yang memberikan pelatihan, asesmen, dan permodalan. Evaluasi, sudah 1 tahun kita intervensi. Intervensinya dari Kemensos juga mengintervensi melalui pelatihan dan sebagainya. Kemudian kami juga ngasih permodalan, dari OPD lain juga mengintervensi. Jadi ini kerja kolaborasi di antara OPD yang ada di Jawa Tengah dan juga pemerintah daerah kabupaten, juga Kementerian Sosial. Kemensos menargetkan program pemberdayaan desa diperluas ke 1.278 desa di Jawa Tengah, sekaligus mendukung target nasional menurunkan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2026 dan angka kemiskinan nasional di bawah 5% pada tahun 2029. Andri Maulana, TVRI Jawa Tengah, melaporkan.